Politisi itu dianggap sebagai binatang politik yang rakus, yang mau kenyang sendiri. Binatang bergerak untuk cari makan buat diri dia sendiri. Manusia bahkan yang udah kenyang masih mau merampas makanan orang lain, itu namanya koruptor. Baik, Amolongo, Nima Witimi, Saipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Baik adik-adikku sekalian, para mahasiswa dan pemuda yang merasa ingin menjadi pemuda-pemuda harapan masa depan, garda terdepan pemerintah Kabupaten Mimika. Ini merupakan hari yang sangat berbahagia buat kita semua, karena ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kita bisa berjumpa langsung dengan sang filsuf, pengamat politik, dan juga seorang akademisi. Sebelum saya mempersilahkan, kayaknya saya tidak panggil Bung deh, saya panggilnya Kakak. Boleh ya kita panggil Kakak, karena ada di Papua, jadi kita panggil Kakak, Kakak Rocky. Saya sebelum mempersilakan Kakak Rocky untuk naik ke panggung, saya ingin membacakan sedikit. Ya, ini juga hasil searching di Google ya. Karena saya yakin kita semua juga ingin lebih dekat, lebih intim lagi dengan beliau. Bung Rocky Gerung ini adalah seorang akademisi, seorang filsuf, dan juga seorang pengamat politik. Beliau terlahir sebagai seorang Manado, Sulawesi Utara, yang dilahirkan pada tanggal 20 Januari 1959. Masih muda sekali, masih sangat muda. Beliau ini adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Filsafat. Ini ilmu filsafat nih, orangnya biasanya berat-berat. Otaknya berat ini, entah berat ke kiri atau berat ke kanan ini. Kemudian beliau berkiprah sebagai akademisi di Universitas Indonesia di Fakultas Filsafat tersebut selama kurang lebih 15 tahun, dan beliau menjadi memiliki kontribusi yang besar terhadap dunia filsafat di Indonesia dengan melahirkan beberapa buku dan juga beberapa jurnal. Kita bisa baca di situ. Saya pun sampai saat ini masih terengah-engah kalau membacanya ya, karena memang kalau kita bicara politik dan bicara filsafat terutama, itu memang berat. Tapi kalau disampaikan oleh Bung Rocky, kok kayaknya enteng gitu ya. Kayaknya ringan-ringan aja, padahal tidak juga ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita sambut bersama Kakak Rocky Gerung. Tadi beliau sempat tanya, ini kok kaosnya ada wajah saya. Saya serahkan dulu, siapa tahu beliau mau pakai. Oke. Wes. Terima kasih. Silakan saya nyalakan. Oke, jadi adik-adik peserta semua, saya mau sampaikan dulu. Setiap hal pasti ada rule-nya ya. Jadi kita akan berikan kesempatan kepada Kakak Rocky untuk menyampaikan kuliah umum atau General Studium kurang lebih selama 30 menit. Kemudian selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi dan bertanya jawab, yang akan dipandu atau diatur oleh saya sendiri. Oke, kita berikan kesempatan untuk beliau menyampaikan kuliah umumnya. Oke, terima kasih. Itu lagu tadi itu membuat kita semangat. Ya, apa namanya lagunya tadi? Entah apa namanya. Rocky Gerung bersama, kita tunggu kopi. Oke. Ada hal yang menarik. Saya harus memberi kuliah umum itu. Dan tradisi kuliah umum memang dimaksudkan untuk memperlebar perspektif dan memperdalam persoalan. Tentu teman-teman semua dapat kuliah Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Sejarah, macam-macam bahasa tuh. Sekarang saya mesti kasih kuliah yang harus menggabungkan seluruh soal itu. Karena politik itu adalah urusan semua hal tuh. Padahal saya kuliah pertama itu di Fakultas Teknik. Baru belakangan belajar politik, ekonomi, hubungan internasional, filsafat dan semuanya. Tapi hal yang paling mendasar adalah setiap kita mengambil keputusan, di belakang kita ada perintah politik yang tak terlihat.
Itu hal yang paling mendasar. Setiap kita membuat perencanaan, di belakang kita bergerak semacam perintah politik yang tidak kita sadari. Jadi seringkali di dalam ketidaksadaran itu kita mengambil keputusan tanpa melakukan evaluasi itu. Namanya hegemoni. Jadi politik itu menghegemoni kita sehingga tanpa sadar kita terseret di dalam arus besar politik yang dibenci oleh generasi muda itu. Sebetulnya yang diolok-olok oleh milenial adalah politik yang tidak dievaluasi. Nah, kesalahan kita dari awal adalah kita tidak mengajukan politik sebagai pikiran, kita ajukan politik sebagai doktrin. Di situ masalah pertama. Doktrin itu tidak memerlukan evaluasi, dipaksakan, diselundupkan, disisipkan, disusupkan di dalam kehidupan kita. Ilmu politik adalah ilmu yang paling rumit karena dia mesti memahami ilmu-ilmu yang lain. Jadi dari awal sebetulnya politik itu artinya kemampuan untuk mendistribusikan keadilan. Itu definisi politik. Jadi setiap kita terlibat di dalam upaya untuk meminta keadilan terbesar buat setiap orang. Nah, seorang politis yang bermutu dia mesti paham apa kebutuhan si E tidak yang berbeda dengan kebutuhan si C. Jadi rumit untuk menghasilkan kebijakan yang masuk akal dan berkeadilan. Dulu di abad-abad 15-16 politik itu disebut sebagai the highest of all sciences, yang tertinggi dari ilmu-ilmu. Karena tadi kemampuan untuk membaca pikiran manusia, kebutuhan manusia tidak ada rumusnya. Kalau ilmu fisika ada rumusnya. Kalau saya bikin bangunan semacam ini, saya cuma memerlukan pengertian dasar tentang apa yang disebut tegangan, apa istilahnya dulu saya belajar tuh, S factor, safety factor. Kapan ini bisa rubuh, beban berapa daya tampungnya, sambil kita baca ini metalnya jenis apa, supaya saya bisa hitung metal fatiknya, kelelahan metal itu bisa menopang angin sekencang apa. Gampang. Setiap orang yang paham tentang metal fatik, S factor, mampu untuk menyusun kerangka ini. Rumusnya sama. Kalau saya mau supaya bangunan itu minimal tiangnya, saya mesti pakai konstruksi yang ada di depan saya ini, yang berbentuk kubah gitu. Karena saya tahu bahwa bentuk kubah itu sendiri sudah mampu untuk menahan berat beban di atas dia tuh. Kalau saya mau punya banyak tiang, maka saya mesti bikin fondasi, atap yang rata. Atap yang rata itu bebannya mesti dibagi di antara tiang. Karena hanya tiang yang mampu menahan atap. Tetapi kalau atapnya lengkungan, lengkungannya sendiri udah berfungsi untuk menahan. Gampang tuh teorinya tuh. Tapi mendistribusikan keadilan itu butuh otak yang rumit. Karena kepentingan Mimika bisa beda dengan kepentingan Jayapura. Jayapura pasti beda dengan Jakarta. Jakarta pasti beda dengan Aceh tuh. Jadi di situ kita mulai melihat bahwa politik itu adalah urusan semua hal. Itu poin pertama. Sekarang yang kedua, mengapa anak muda benci pada politik? Karena dianggap politik adalah praktek kebinatangan. Politisi itu dianggap sebagai binatang politik yang rakus, yang mau kenyang sendiri. Kata binatang politik sebetulnya terjemahan yang keliru dari pengertian political animal. Manusia adalah binatang yang berpolitik, bukan binatang politik. Manusia adalah binatang karena kita lebih dekat dengan binatang daripada tumbuh-tumbuhan. Kita lebih dekat dengan binatang daripada tumbuh-tumbuhan, lebih dekat dengan batu. Kan kita tahu taksonominya kan? Kita satu genus dengan binatang, yaitu bergerak, bereaksi,
bermetabolisme, mengkonsumsi oksigen. Tumbuh-tumbuhan lakukan hal yang sama, kecuali dia nggak bisa bergerak. Dia stabil, tertanam di tanah karena ada akarnya tuh. Manusia dan binatang tidak ada akar, karena itu dia mampu bergerak. Jadi pembeda binatang dan manusia adalah bukan bergerak, sama-sama kita bergerak. Binatang bergerak untuk cari makan buat diri dia sendiri. Manusia bahkan yang udah kenyang masih mau merampas makanan orang lain, itu namanya koruptor. Jadi tidak mungkin manusia menjadi binatang. Manusia bisa menjadi melebihi binatang atau di bawah binatang. Cuman itu dilemanya. Kalau manusia jadi binatang, dia betul-betul tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, karena dia memerlukan orang lain. Kalau manusia ada di bawah binatang, artinya dia berlaku melampaui status dia sebagai makhluk. Artinya dia turun dari binatang lalu jadi benda. Jadi ada benda, ada binatang, ada manusia itu. Tadi saya terangkan bahwa kita lebih dekat ke binatang. Genus kita adalah binatang. Yang membedakan kita dengan binatang, kita makhluk yang berpikir. Binatang tidak. Karena itu berpikir artinya mendistribusikan keadilan. Jadi setiap makhluk politik dia berpikir untuk mendistribusikan keadilan. Keadilan itu adalah hak publik. Karena ini kuliah saya kasih beberapa teori dulu ya. Sekarang kita rumuskan dengan cara yang lebih sederhana. Manusia adalah binatang yang berpolitik. Politik artinya mendistribusikan keadilan. Jadi manusia adalah binatang yang mendistribusikan keadilan. Beda dengan binatang. Binatang tidak perlu mendistribusikan keadilan. Apa yang dia makan itu yang buat dia tumbuh. Bisa nangkap ya poin itu. Jadi kalau kita disebut sebagai manusia adalah binatang politik, itu salah. Yang benar manusia adalah binatang yang berpolitik. Binatang tidak berpolitik, manusia berpolitik. Bahasa Inggrisnya manusia adalah political animal. Terjemahan dari political animal adalah binatang yang berpolitik, karena animal itu kata sifat. Political itu kata sifat. Jadi sekali lagi membereskan terjemahan itu butuh kemampuan akademis. Nah banyak dosen yang nggak mau terjemahan itu karena mungkin dia nggak mengerti. Asal usul politik dari sejak zaman Yunani dimaksudkan untuk memelihara keadilan sosial. Jadi kata politik sama dengan kata justice, keadilan. Nah kita muak pada politik karena politik tidak menghasilkan keadilan. Jadi saya bisa bayangkan kemarahan milenial terhadap politik terjadi karena esensi politik tidak dikenali. Yang dipraktekkan dalam politik hari-hari ini di banyak daerah adalah menginginkan tiadanya kesempatan untuk bertengkar. Politik dasarnya adalah pertengkaran. Bertengkar secara argumentatif. Itu dasarnya. Kita lanjutkan kuliah ini. Untuk menghasilkan keadilan harus ada yang bisa dibagi. Kemampuan untuk menghasilkan keadilan setara dengan kemampuan untuk mengumpulkan kekayaan. Tapi apa yang kalian ambil, apa yang diambil oleh seseorang dari alam harus bersifat cukup untuk dia sisakan untuk orang lain. Itu namanya etika politik. Yang Anda ambil dari bumi boleh, tapi Anda mesti tinggalkan sejumlah yang Anda ambil. Dari situ kita belajar tentang keseimbangan ekologi. Silakan ambil, silakan eksploitasi, tapi Anda harus tahu bahwa yang Anda ambil harus juga bisa diambil oleh orang lain. Binatang tidak begitu, binatang ambil aja. Jadi politik memerlukan asam lambung saya naik. Bentar ya sambil saya berpikir. Teman-teman bisa
Teman-teman disimak ya, karena nanti akan ada kuis terkait dengan penyampaian beliau. Sekarang kita lanjut. Tadi saya terangkan bahwa kalau kita mengeksploitasi sumber daya, kita mesti pastikan bahwa kita meninggalkan hal yang sebesar yang kita ambil dari bumi untuk generasi berikutnya. Nah, di situ kita bicara tentang hak generasional. Jadi politik hanya disebut politik kalau tidak ada kerakusan di dalam distribusi. Nah, itu pentingnya oposisi, itu pentingnya pikiran masyarakat sipil, itu pentingnya LSM, itu pentingnya kuliah yang menghasilkan pikiran. Jadi saya ringkas dulu di situ supaya kita bisa diskusi lebih lanjut. Mulailah sekarang mengubah definisi politik. Politik adalah kegembiraan untuk berbagi, bukan kerakusan. Jadi anak-anak muda, terutama di Timika, ini negeri wilayah yang sumber dayanya itu mampu memakmurkan semua orang. 6,3 triliun. Itu artinya kalau dibagi secara merata, nggak ada orang miskin di sini. Tapi kenapa ada kemiskinan? Karena kebijakan tidak menghitung impact dari public policy. Jadi kalau kita tidak terlibat dalam pembuatan kebijakan, maka kita akan mengalami ketidakadilan. Nah, itu pentingnya terlibat dalam pembuatan kebijakan. Pengaruhi DPR melalui opini, pengaruhi eksekutif melalui diskusi, dan hanya dengan itu politik bisa dikembalikan ke dalam kemuliaannya, yaitu membahagiakan semua orang. Ini berlaku juga sampai di tingkat negara. Sekarang pemerintah menaikkan PPN 12% dan pajak perusahaan diturunkan. Jadi Anda lihat misalnya, apa akibatnya kalau pajak perusahaan itu diturunkan? Artinya yang bergembira adalah mereka yang punya aset, punya keuntungan, tapi pajaknya dikurangi supaya ada aktivitas ekonomi. Sebab kalau perusahaan dipajaki terus-menerus, mereka nggak mau bekerja. Buat apa bekerja kalau pajaknya makin lama makin menggeroti keuntungan? Jadi kalau pajak dinaikkan, pajak perusahaan, yang disiksa itu cuman korporasi. Tapi kalau pajak PPN, pajak pertambahan nilai yang dinaikkan, yang kena kita semua tuh. Pajak 12% berlaku untuk mahasiswa Jawa yang kos di Mimika, mahasiswa Manado yang tinggal di Mimika, dan pengusaha besar yang ada di korporasi sini. Jadi bebannya dibikin sama. Nah, yang paling menderita adalah mereka yang penghasilnya kurang. Itu satu contoh kalau kebijakan itu tidak dievaluasi oleh politik. Jadi tugas dari milenial adalah mengevaluasi kebijakan publik, memastikan bahwa ada sesuatu yang salah dalam ukuran-ukuran publik. Saya kasih contoh kecil-kecil. Kalau kalian lihat apa yang disebut angka kesenjangan. Angka kesenjangan di dalam ilmu ekonomi biasanya dirumuskan melalui apa yang disebut Gini rasio, indeks Gini. Diukur di situ berapa pengeluaranmu. Sekarang Gini rasio Indonesia itu 0,31. Itu mendekati, ya tidak terlalu timpang antara orang kaya dan orang miskin. Tapi justru di situ disembunyikan persoalan politik. Coba kita ulas pelan-pelan. Seandainya ada petugas BPS datang di ruangan ini, dia tanya pada saya, Pak Rocky, pengeluaran Pak Rocky sehari berapa rupiah? Saya bilang saya mengeluarkan setiap hari 10.000 rupiah. Buat apa Pak Rocky? Ya buat makan buah, makan pisang. Kenapa? Ya saya cuma makan buah dan pisang setiap hari. Kenapa? Di dalam buah dan pisang ada protein, ada karbohidrat, ada cairan, cukup buat saya. Oke, dia catat Rocky Gerung hanya mengeluarkan 10.000 rupiah per hari. Di bandara dia ketemu dengan seorang pengusaha dari Jawa.
lagi eksploitasi nikel atau emas di Mimika. Bertanyalah si petugas BPS, "Bapak atau kakak, berapa pengeluaran kakak setiap hari?" 10.000. "Oh, kakak cuma keluarin 10.000, tapi kakak punya private jet." "Iya, karena saya diminta dokter hanya minum vitamin, saya banyak penyakit." Dia cuma mengeluarkan 10.000, sama dengan saya. Dia tiba di pasar Timika, bertemu dengan seorang mahasiswa. Petugasnya tanya, "Dinda, berapa pengeluaranmu sehari?" Kata si mahasiswa, 10.000 pak. Dicatat 10.000. Kenapa? Karena saya pagi-pagi makan 5.000 rupiah, terus 5.000 rupiah lagi nanti saya jawab. Jadi keluar di dalam headline, di Timika tidak ada kesenjangan ekonomi dan politik karena setiap orang hanya mengeluarkan 10.000 rupiah. Yang dihitung cuma pengeluaran. Anak yang tadi mahasiswa dan saya dua-duanya mengeluarkan 10.000. Saya beralasan mengeluarkan 10.000 untuk kesehatan. Pengusaha tadi mengeluarkan 10.000 karena perintah dokter, dia banyak penyakit. Mahasiswa tadi dia mengeluarkan 10.000 karena dia makan pagi 5.000 dan tidak akan makan siang dan makan malam. 5.000 itu dia pakai buat beli promah untuk nahan rasa sakit lambungnya tuh. Jadi seolah-olah terlihat bahwa tidak ada kesenjangan ekonomi karena kita bertiga hanya mengeluarkan 10.000. Maka ditulis gede-gede di Timika, Gini rasionya 0. Itu penipuan statistik yang harus dibaca oleh anak muda tuh. Nah, kalau dihitung pendapatannya, dan itu angka pendapatan di Indonesia itu tidak pasti karena banyak orang yang punya pendapatan tapi berbohong, tidak mau bayar pajak, maka disembunyikan pendapatannya. Jelas dompet saya jauh lebih tebal dari dompet mahasiswa yang hanya makan satu kali karena sisa uangnya dia beli obat lambung promah. Dompet saya masih lebih tebal dari dia, tapi dompet saya dan dia digabung, dompet kita semua masih lebih tebal si pengusaha tambang tadi di Jakarta. Nah, itu yang menunjukkan kalau tidak ada politik, kita akan ditipu oleh statistik. Jadi sebetulnya politik itu dimaksudkan untuk menguji apakah kebijakan nasional di segala bidang itu menghasilkan keadilan atau tidak. Nah, saya balik lagi pada tema utama kita. Politik artinya cara untuk mengetahui apakah keadilan tiba pada rakyat atau tidak. Nah, itu pentingnya kita berpartisipasi dalam politik. Ini adalah lagi pilkada, kita pilih siapa yang menurut Anda itu mampu untuk menerjemahkan politik sebagai keadilan, atau siapa yang sekedar menjadi perpanjangan tangan dari mereka yang ingin merampok tanah Mimika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kita diberi kesempatan untuk mengevaluasi politik sampai minggu depan misalnya. Lalu ada seseorang terpilih, kita evaluasi lagi dengan kritik, dengan tulisan yang tajam di media massa, dengan orasi di depan kantor gubernur. Karena itu semua adalah hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Terima kasih.